Pemirsa, krisis keuangan yang membelit asuransi Jiwasraya hingga Halo guys, kuliah di berita tuh? PT Jiwasraya, perusahaan asuransi tertua yang di Indonesia, bangkrut. Kayaknya itu bagus dibahas nih. Boleh. Ya itu. Wah, menarik itu mah. Boleh. Halo? Wah, menarik. Ya, itu mah. Wah, menarik. Itu mah. Halo? Iya, kenapa? Wah, menarik. Kinerja keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya pada tahun 2016, laba perusahaan cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Sebesar 60% dibanding tahun 2017 mengalami penurunan laba yang cukup drastis 79%. Penyebab korupsi ini dilakukan yang pertama dikarenakan manipulasi laporan keuangan, menggunakan penyembunyian kerugian dan kesalahan investasi seperti JS Saving Plan yang terlihat pada laporan keuangan 2017. Perusahaan mencatat laba sekitar 360 M yang meskipun perusahaan memiliki kekurangan cadangan sebesar 7,7 triliun. Yang kedua, ada kesalahan strategi produk, di mana produk yang ditawarkan JS Saving Plan dirancang dengan mendapatkan hasil yang imbal yang cukup tinggi, tanpa perhitungan yang baik, hingga menyebabkan beban kewajiban perusahaan bertambah, sehingga terdapat defisit solvabilitas yang parah pada perusahaan Jiwasraya, yang menghadapi tekanan keuangan sejak tahun 2016, yang dimana ekuitasnya negatif sekitar 3,29 triliun. Kemudian gagalnya dalam membayar polis membuat perusahaan mengupayakan manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kasus ini terjadi. Yang ketiga, ada tekanan bisnis. Pada perusahaan ini terdapat tekanan dan dorongan yang menjadi perusahaan tergila-gila untuk mengejar laba dengan cara yang tidak etis. Yang keempat, ada kesalahan dalam investasi. Nah, khususnya terkait dengan investasi yang pada saham berkualitas rendah dan berkinerja buruk, dan melakukan instrumen tinggi seperti repo saham. Tujuannya untuk menunjukkan hasil investasi yang baik kepada pemegang saham. Nah, yang kelima, ada keterlibatan pihak eksternal seperti Joko Hartono, Tirto dari PT Maxima Integra dalam kesepakatan yang tidak transparan dan akuntabel terkait pengelolaan saham dan investasi Jiwasraya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian besar karena dana investasi Jiwasraya yang tidak dikelola baik secara profesional. Yang keenam, kegagalan dalam tata kelola perusahaan. Nah, termasuk penempatan investasi yang tidak tepat dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan yang merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi pada perusahaan. Yang terakhir, ada pengawasan dan regulator yang tidak baik dikarenakan OJK gagal mendeteksi dan menemukan penyimpangan sejak dini. Terlebih lagi, kasus ini baru terungkap pada tahun 2018 dan 2019, di mana indikasi terjadi permasalahan ini terdapat pada tahun 2006. Nah, sanksi yang diberikan oleh regulator juga hanya bersifat administrasi saja, tanpa ada langkah korektif yang cukup. Berdasarkan penyebab kerugian PT Jiwasraya ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian manajemennya. Yang pertama yaitu kelemahan dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangannya, yang dibuktikan dengan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu kelemahan dalam pengendalian strategi dan manajemen risiko, yang dibuktikan dengan adanya kesalahan strategi produk dan pengelolaan risiko likuiditas yang menyebabkan beban kewajiban perusahaan tersebut ini semakin besar. Dan yang ketiga yaitu kelemahan dalam pengendalian investasi, yang dimana PT Jiwasraya ini melakukan investasi saham yang berisiko sangat tinggi dan memiliki kualitas kinerja yang buruk. Dan yang keempat yaitu kelemahan dalam tata kelola perusahaan, yang dibuktikan dengan kurangnya pengawasan dewan komisaris, pengelolaan investasi yang buruk, dan tidak transparansi dalam pelaporan keuangan. Dan yang kelima yaitu kelemahan dalam pengendalian kepatuhan dan pengawasan eksternal, yang dibuktikan pada kegagalan OJK dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan dan adanya ketidakefektifan dalam pemberian sanksi kepada PT Jiwasraya ini terkait atas keterlambatan pelaporan keuangannya. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dalam budaya organisasi dan etika kerja, yang dimana di sini PT Jiwasraya ini lebih mengutamakan laba tanpa integritas, sehingga terjadilah manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan investasi yang buruk.
pada kasus kebangkrutan PT Jiwasraya ini erat kaitannya dengan konsep sistem pengendalian manajemen, yaitu pada sistem pengendalian manajemen internal perusahaan yang keliru. Salah satu kekeliruannya yaitu pada keputusan investasi dan pemasaran perusahaan. Nah, OJK melaporkan bahwa PT Jiwasraya ini terlalu berfokus pada investasi tanpa melakukan analisis risiko dan evaluasi, sehingga menyebabkan PT Jiwasraya ini banyak melakukan investasi pada saham-saham gorengan. Seperti yang diketahui, saham gorengan ini adalah saham yang nilainya dimanipulasi dengan kenaikan yang cukup signifikan. Dan juga pada pemasaran, PT Jiwasraya ini melakukan kontrak langsung dengan klub sepak bola besar dengan nilai yang cukup fantastis tanpa memperhatikan risiko keuangan perusahaan yang telah krisis sejak awal. Nah, nilainya sebesar 13,5 miliar rupiah, yang dimana 13,5 M ini dapat digunakan untuk pemasaran secara insentif di Indonesia dengan target pasar yang menyeluruh, bukan hanya pada pencinta bola. Kemudian temuan tersebut itu juga berhubungan dengan konsep balance scorecard yang dimana pada PT Asuransi Jiwasraya ini terjadi kegagalan dalam menjaga keseimbangan kinerja melalui 4 perspektif utama, yaitu yang pertama perspektif keuangan yang dimana ini bertujuan untuk keberlangsungan kinerja keuangan, namun kenyataannya terjadi kegagalan strategi risiko keuangan dan pengungkapan palsu berdasarkan temuan laba fiktif, defisit signifikan, dan manipulasi. Nah, yang kedua yaitu perspektif pelanggan yang dimana ini bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Namun kenyataannya terjadi kegagalan pemenuhan komitmen dan kepercayaan akibat beban besar produk JS Saving Plan yang tidak terbayarkan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal yang dimana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Namun tidak ditemukan pengendalian internal sesuai dengan prinsip good corporate governance, adanya pihak ketiga, dan kurangnya transparansi serta pengawasan. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dimana ini berfokus pada sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Namun kompetensi karyawan serta sistem transparansi ini terabaikan, membuat ketidakseimbangan dan kegagalan strategi jangka panjang. Selanjutnya, penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif pada Jiwasraya. Nah, berdasarkan kasus Jiwasraya ini, kegagalan dalam pengendalian manajemen disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang tidak baik, kesalahan dalam investasi, serta kurangnya transparansi dalam laporan keuangan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut harus diperlukan penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif. Nah, melalui itu melalui pembentukan komite risiko independen dan penguatan SOP operasional serta audit internal berbasis teknologi dengan sistem ERP dan blockchain. Tentu saja lebih transparansi dan pengolahan data secara real time. Dari sisi keuangan, Jiwasraya bisa memakai sistem melindung nilai atau hedging dan pembentukan cadangan dana untuk menjaga stabilitas perusahaan. Tentu saja langkah ini sesuai dengan prinsip pengendalian manajemen yang efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Berdasarkan penyebab dan kelemahan pada kasus Jiwasraya, perbaikan ini meliputi audit independen untuk mencegah manipulasi laporan keuangan, diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko, dan evaluasi produk asuransi dengan melibatkan aktuaris. Penguatan tata kelola dilakukan melalui penerapan prinsip GCG, sistem whistleblowing, dan transparansi berbasis teknologi seperti blockchain. OJK juga perlu meningkatkan pengawasan dengan inspeksi ketat dan sanksi yang tegas. Selain itu, reformasi budaya organisasi juga harus ditanamkan, yaitu integritas dan keberlanjutan, yang didukung dengan pelatihan karyawan serta penguatan SOP dan audit secara berkala. Selanjutnya adalah strategi implementasi sistem pengendalian manajemen. Berikut beberapa strategi implementasi SPM yang sesuai dengan kondisi Jiwasraya. Yang pertama, memperbaiki perencanaan strategis perusahaan dengan memastikan rencana bisnis dan investasi yang realistis dan berkelanjutan. Yang kedua, perbaikan manajemen risiko, seperti dengan merekrut anggota komite yang memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pengelolaan risiko dan investasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal seperti dengan memastikan bahwa setiap departemen mematuhi SOP. Yang keempat, mengadopsi sistem TI seperti ERP dan blockchain yang bisa diakses secara real time dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kelima, OJK harus lebih proaktif dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap laporan keuangan dan kebijakan investasi yang dijalankan oleh Jiwasraya. Strategi implementasi SPM tersebut diharapkan bisa membangun kembali kepercayaan publik, mengurangi potensi kerugian, dan mencegah kasus serupa yang bisa saja terjadi di masa mendatang.